Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini saya kembali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Almasih Jemaat Banyumanik. Dan perenungan kita pada saat ini saya berikan tema yaitu gunakan kesempatan dengan benar, yang terambil dari kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian: sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, di dalam kehidupan kita tidak sering kita mengandai-andai yang namanya seandainya saya diberikan kesempatan untuk menjadi si A, seandainya saja saya memperoleh kesempatan untuk bekerja di perusahaan B, seandainya saja saya memiliki kekayaan seperti Bapak C mungkin. Ya, ini adalah menjadi andaian atau angan-angan kita memikirkan tentang sesuatu kesempatan yang menjadi pertanyaan ketika kesempatan itu terjadi, apakah kita mempergunakannya dengan benar. Makanya saya katakan di dalam kehidupan ini ada dua kesempatan. Kesempatan yang pertama untuk berbuat baik atau melakukan apa yang baik, atau kesempatan melakukan apa yang jahat. Karena Alkitab sendiri menceritakan bagaimana ada kesempatan-kesempatan yang jahat juga dipikirkan di dalam kehidupan manusia. Contohnya bagaimana Yudas, kalau kita lihat di dalam Yudas pasal yang ke-26, itu berbicara soal yang namanya Yudas berupaya untuk mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus kepada orang-orang Farisi, karena udah ada kesepakatan antara mereka. Kemudian bagaimana kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-6, itu berbicara soal Herodias mencari kesempatan untuk membunuh Paulus, sehingga tiba kesempatannya ketika ulang tahun Herodes, ia melakukan hal-hal trik-trik untuk akhirnya menjebak Herodes memberikan hukuman mati kepada Paulus. Ya, ada kesempatan-kesempatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi yang kita mau fokuskan pada saat ini, di dalam kehidupan kita, seharusnya ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam kehidupan kita, hidup kita menyadari bahwa hidup yang saya miliki semuanya adalah dari Tuhan. Hidup yang saya jalani saat ini semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya harusnya mempergunakan kesempatan ini dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-32, itu berbicara soal manusia baru, di mana Rasul Paulus di ayat yang ke-17 langsung tegas katakan bahwa janganlah hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadinya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, harusnya hidup kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup suka melakukan apa yang cemar, tetapi belajar untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena memang di dalam kehidupan ini iblis akan berupaya dengan segala macam cara untuk menarik kita melakukan apa yang jahat, apa yang cemar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ketika kita hidup baru di dalam Tuhan, harusnya pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita harus semakin hari semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena tadi hidup kita menjadi kesempatan yang harusnya kita pertanggungjawabkan dengan Tuhan. Contohnya, ketika di dalam pekerjaan perusahaan saja, ketika seseorang diberikan mandat untuk melakukan sesuatu, maka dia harus mempertanggungjawabkannya kepada yang memberikan tanggung jawab tersebut. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita diberikan kepercayaan atau kesempatan untuk hidup dalam Tuhan, seharusnya kita gunakan kesempatan hidup itu untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Karena
tadi di dalam kehidupan kita, suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, itu dengan tegas dikatakan bahwa akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban bagi setiap orang. Jadi kewajiban kita, bahkan semua orang, untuk berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Dan di ayat yang ke-14 tegas sekali berkata bahwa karena Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, semuanya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pergunakanlah segala kesempatan hidup kita dengan baik dan benar. Makanya ada sebuah pepatah yang berkata bahwa orang bodoh akan menyia-nyiakan kesempatan, dan orang biasa akan menunggu kesempatan. Tetapi orang bijak akan mencari atau mempergunakan kesempatan dengan benar. Jadi bagaimana kehidupan kita? Apakah kita hanya mau menjadi orang yang dianggap bodoh? Makanya tidak sedikit orang bilang, wah bodoh sekali bapak itu, wah bodoh sekali orang ini, karena dia menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Atau mungkin kita hanya stuck di poin yang kedua, sebagai orang biasa pada umumnya, ya tunggu kesempatan lah, kalau kesempatan datang ya puji Tuhan. Tapi saya katakan harusnya kita berani selevel lagi, lebih maju, yaitu menjadi orang yang bijak, berupaya memperoleh kesempatan. Kalau kita lihat orang-orang yang berdampak pada saat ini, mereka tidak hanya sekedar menunggu kesempatan, tetapi mereka berupaya memperoleh hal-hal yang benar, bekerja dengan maksimal untuk akhirnya mereka bisa menjadi orang yang berdampak. Makanya kalau kita lihat contohnya KFC yang terkenal, sama-sama ayam goreng, tetapi kenapa bisa ketika ada label KFC atau mungkin label-label merek-merek lain, sama-sama baju, sama-sama sepatu, tapi ketika ada brand tersebut kok bisa harganya berbeda? Karena tadi dia bisa berupaya untuk memperoleh kesempatan dengan benar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, hidup mengenal Tuhan, marilah kita pergunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Meskipun di bidang kita masing-masing, karena kesempatan setiap orang pasti berbeda-beda. Tetapi ingat, apa yang diberikan kepada kita harus kita pergunakan dengan benar. Oleh sebab itu, gunakanlah kesempatan hidup ini dengan sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.